Hai, kembali lagi bersama aku Anay, masih di Teman Manifestasi Channel yang paling kalian cintai bersama coach yang paling kalian sayangi, satu-satunya yang tidak tergantikan, yang paling kalian favoritkan. Oke, dan ini ya harus hati-hati kata followers aku. Gimana ya, punya followers tuh kayak spy kayak mata-mata ya. Katanya ada orang yang bener-bener nyontek materi aku sampai bikin YouTube-nya itu namanya hampir percis sama aku Teman Manifestasi ya. Malu atuh sayang ya. Bikin ide mah sendiri aja, jadi unik gitu ya. Soalnya nanti kalau kamu jadi aku nggak bisa, aku aja nggak bisa jadi kamu ya. Mending jadi original ya, originalnya kamu aja. Oke, ini aku mau bahas terakhir ya, ngomongin tentang love letter ya. Padahal aku udah jelasin, aku ini nggak ngajarin love letter versi orang lain, tapi mungkin karena banyaknya orang yang nanyain, Kak, love letter tuh sebenarnya gimana sih? Mungkin kalau bahasa aku mah scripting lah ya, bahasa simpelnya seperti itu. Oke. Mungkin kalau yang aku dengar ya, ngapain juga kepo sama coach-coach lain ya. Kalau aku kan kenapa membahas ini? Karena setiap aku live pertanyaannya tuh sama ya. Kak, katanya harus ditaruh di bantal. Kak, katanya 7 hari harus lupakan. Kak, katanya kalau kepikiran sama dengan gagal. Ini aku pengen kasih tahu sama kalian ya. Ingat ya, kita itu kalau misalnya berpikir sesuatu sama seseorang, apalagi kitanya terkoneksi sama Tuhannya bagus gitu ya, itu sinyalnya sampai kayak kita nelfon ya. Misalkan mau nelfon siapa nih, oh ada di kontaknya namanya misalkan Timi ya, Timi ting ya gitu. Jadi kalau kamu memikirkan si Timi dan kamu berpikirnya positif, ting itu tuh nyampe sayang. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian belajar tentang law of assumption, nggak ada tuh yang namanya itu lost contact. Kamu tuh selalu kontak gitu, karena mungkin ya kalian berpikir atau melihatnya POV-nya dari 3D, karena tidak ada kontak kan jadinya lost contact. Padahal harusnya kalau misalnya kayak gitu ya, kalau misalnya kalian pengen bener-bener kontekan sama dia tuh secara sadar ya, kalian juga harus bilang, oh aku sering kok kontekan sama dia. Nah itu namanya revise ya, namanya ngeflip gitu ya. Siapa bilang aku lost contact sama dia gitu ya, siapa bilang aku lost contact sama dia, orang kita kontekan terus gitu ya. Di situ ya bedanya orang yang melihat dari 3D ya, old story, atau orang yang memang benar-benar mau fokus kontekan sama dia ya, atau fokusnya itu bermanifestasi kontekan kembali. Nah ini aku mau ngajarin terakhir ya tentang love letter, karena cancel delete ya. Banyak banget orang-orang yang nyerang aku Allahu Akbar ya. Nyerangnya itu pakai buzzer ya. Hati-hati, fake account aja tuh nggak akan luput sayang. Satu, nggak akan luput dari Tuhan. Kedua ya, yang kemarin aja ya sampai digerebek, itu bukan karena aku ya, karena mungkin klien-klien aku sayang sama aku ya. Jadi, Kak biar aku yang ngurusin Kak, katanya gitu. Itu sampai dicokol atau apa sih ya, digerebek gitu ya. Dan aku makasih ya gitu, maksudnya banyak banget orang-orang yang ngedukung, karena kalau aku pribadi hanya mengejarkan yang benar. Makanya buat teman-teman coba lihat dulu ya semua penjelasan aku tuh tentang apa. Bukan berarti kalian itu tidak boleh love letter, bukan berarti kalian itu tidak boleh naruh buku atau letter itu di bawah bantal. Mau ditaruh di mana aja juga boleh. Kan aku selalu bilang, emang otak lo di bantal gitu, langsung burn out ya, terbakar gitu ya. Jangan terbakar ya. Maksud aku tuh kenapa aku bilang kayak gitu, kalau kamu kepikiran tulis lagi, atau enggak ambil letternya baca lagi ya. Jadi gini, kalau kamu bener-bener pengen love letter ya, atau kamu pengen bahasa aku scripting ya, scripting yang benar itu adalah dari versi living in the end-nya kamu ya, dari versi kamu sudah mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Kalau kamu sudah mendapatkan apapun yang kamu inginkan atau siapapun yang kamu inginkan, kalian berpikir seperti apa? Kalian ingin merasakan seperti apa? Tulis di situ. Ya dari POV kamu boleh, atau dari POV dia juga boleh. Misalkan gitu, kalau misalnya tentang orang, intinya itu adalah di kamunya ya, asumsian kamunya, living ideanya seperti apa. Dan itu harus ditulis setiap hari
Ya setiap hari sampai kapan? Sampai mendapatkan. Kan kamu nanyanya POV saya ya gitu, bukan VOV orang lain. Kenapa? Karena repetisi itu penting buat otak. Makanya belajar dulu neuroscience ya sayang ya. Sesuatu yang kita ulang-ulangi, nanti sambungannya itu semakin tebal, kamu semakin cerdas, semakin kuat sinyal keluarnya juga ya. Ya jadi sehari kita itu bisa berpikir sampai 60.000 sampai 80.000 pikiran. Kebayang nggak kalau misalnya pikiran kamu itu tidak diarahkan? Ya makanya kenapa adanya metode, salah satunya adalah dengan scripting atau menulis ini, atau mungkin orang-orang di Indonesia sebutannya itu love letter, karena mungkin khususnya love ya. Kalau di aku kan nggak khusus love aja gitu, makanya scripting namanya gitu ya sayang. Ya gitu. Kalau misalnya love letter, oke aku contohin ya. Ini dilakuin setiap hari. Apakah setiap hari ya sebelum tidur itu paling penting buat aku pribadi. Kalau misalnya kalian mau scripting ya setiap hari sebelum tidur, atau misalnya kalau kamu udah nulis dibaca lagi aja nggak apa-apa ya. Yang penting sebelum tidur dan setiap kepikiran. Setiap apa? Setiap kepikiran. Jadi itu yang dari bawah bantal diambil lagi. Kalau di aku mungkin mau ditaruh di mana aja boleh, mau dibakar juga boleh ya, mau dibuang di sungai juga boleh ya. Jadi tulis lagi berarti kalau kayak gitu ya sayang. Sama aku juga senang. Aku tipe orang yang senang menulis ya. Kalau misalnya teman-teman juga lihat, karena kalau menulis itu kita double fokus ya. Kenapa aku sangat amat concern dengan ini ya? Karena aduh masya Allah tabarakallah ya, aku ini juga kan meneliti. Aku meneliti dan aku udah sering bilang kalau adik kandung aku sendiri aja tuh dokter spesialis ya, dan klien aku atau misalnya di grup tuh banyak banget orang-orang kesehatan. Gak mungkin dong aku salah ya, karena banyak banget, karena aturan orang-orang tentang love letter yang kaku itu ngebuat orang-orang mohon maaf jadi gangguan jiwa ya. Yang paling parah, terakhir aku nanganin klien, tapi masya Allah tabarakallah, bukan karena aku, karena Allah ya, karena Tuhan ya, sembuh ya. Sembuhnya apa? Dia udah sampai masuk ke rumah sakit jiwa, dan itu baru satu ya. Makanya aku bilang, hey teman-teman, kita melakukan manifestasi ini tuh hanya mengarahkan pikiran kita ya. Kita mau menulis silahkan, mau robotik atau misalnya diulang-ulangi kata-katanya silahkan ya, mau dibayangkan silahkan. Ambil yang paling kalian sukai ya, khususnya untuk love letter. Buat teman-teman yang mungkin pengen menarik pasangannya jauh lebih baik, pengen menarik pasangan teman-teman kembali lagi gitu ya, ya itu kan hak kalian lah ya, mau balik lagi atau enggak ya, karena kalian juga kan yang menjalankannya, peran utamanya ya. Jadi berpikir ya, intinya itu mau apapun metodenya kalian, berpikir dari versi kalian sudah memiliki itu, dan itu kalian ulang-ulangi afirmasinya, mau ditulis, dibayangkan, diucapkan, terserah. Karena ini love letter, sekali lagi kalian silahkan tulis ya. Contoh nih, aku contohin nih, baik banget nih ya, masya Allah tabarakallah. Aku contohin ya, let's say kalian itu lost contact ya, kalian itu lost contact di 3D-nya ya. Padahal sebenarnya nggak ada lost contact ya, seperti yang aku sering jelaskan, nggak ada lost contact kalau kalian benar-benar belajar tentang law of assumption. Karena setiap kalian berpikir, dia juga menerima kalau tidak kontradiksi, baik positif atau negatif. Makanya kalau misalnya kalian berpikir jangan-jangan dia selingkuh, dia yang tadinya tidak selingkuh bakal jadi selingkuh karena tarikan kamu sendiri ya. Kalau udah kayak gitu gimana kak? Cancel delete, kan aku udah sering ngajarin ya gitu. Jadi balik lagi, kalian tinggal tulis. Kalau misalnya kalian mau love letter, tinggal tulis seperti penjelasan sebelumnya. Tinggal tulis setiap hari, dilakukan sebelum tidur ya, sebelum tidur setiap hari. Kalau enggak dibaca, kalau misalnya udah ditulis kemarinnya ya dibaca, kepikiran dibaca lagi ya. Contohnya apa? Seneng banget hari ini aku kontekan sama dia, aduh dia bucin banget sekarang. Kan enak ya gitu. Terus terserah kalian nulisnya apa, dari point of view kalian sudah mendapatkan apa yang kalian inginkan, atau misalnya dari versi kalian balikan lagi, seneng banget akhirnya ya Allah gitu ya, aku balikan lagi sama dia gitu ya. Iya, dia
dia itu tadi bilang dia menyesal, dia selalu kangen sama aku, dia begini, dia biar terserah lah. Kalian tulis sendiri dan itu kalian lakukan sampai kalian mendapatkan. Setiap hari ya, cuma 10 menit sebelum tidur setiap hari tapinya ya dilakukan. Udahnya tidur aja. Besok pagi gitu. Besok pagi bangun ya enjoy your day lah.